Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sebenarnya? Ya. Ada. Maujud. Semangat. Gimana kabarnya pagi hari ini? Gimana kabarnya? Nanda? Ya, alhamdulillah. Kita akan belajar melanjutkan Asmaul Husna. Ya, kenapa? Asmaul Husna itu baru berapa? 10. Ya. Baru 10. Asmaul Husna yang diujikan. Mari kita sama-sama apa namanya? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ayo, apa ya? Ya. Menguatkan keimanan kita, menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah itu keimanan ya dalam hati. Misalnya nih, apa namanya? Revan, ya, akidahnya kuat, ya, karena nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya
dimanapun berada, ya Allah, kalau amin, ya Allah, ya Allah, ya seperti itu. Tapi apa? Setiap langkahnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di pasar, bukan apa namanya? Hafiz, ya di pasar. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika hafiz ini berdagang pasti tidak akan curang, ya tidak akan mengurangi timbangan. Di sana nih ada penjual, namanya ojek, ya. Ojek mau membeli beras, ya yang dijual oleh Astis, ya 3 kilo, misalnya 45.000, ya maka apa yang dilakukan oleh Hafiz harus mantap pas 3 kilo, ya 3 kilo, ya jangan sampai ketika membeli beras dicampur dengan kulit padi, ya pernah itu ada yang pernah membeli kacang hijau harus campur sama kulit padi kan jauh ya kacang hijau, ada gimana itu karena dicampur, ya tidak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu aw wazanuhum yukhsirun. Ya, apa namanya? Sungguh celaka orang-orang yang berbuat curang. Ya. Kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbuat curang. Kalau berbuat curang kita akan celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang ketika menimbang dia mengurangi. Tetapi ketika kita menimbang malah kita ya kita harus pas-pasan. Itu menjadikan apa namanya karakter atau akhlak kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar Asmaul Husna. Iya, belajar Asmaul Husna. Nilai Asmaul Husna itu banyak sekali. Ya, kita misalnya Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bagaimana cara mengamalkannya? Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ketika kalian belajar seperti ini, menggunakan pendengarannya, mendengarkan apa yang diucapkan atau apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Kemudian al-basir, penglihatan, melihat seperti kalian melihat televisi, ya. 50 Asmaul Husna, 56 ya. 56 ya. Kalian fokus. Innallaha sami'un basir, mendengar dan melihat. Sami, ya, mendengar. Basir, melihat. Ini ya sama basir. Innallaha sami'un basir. Itu melihat benar-benar. Ya. Tulisannya begini. Kalau bahasa Arab kan begini. Sami', masyaallah. Basir. Ya, basir, sami'un basir. Nah, kalau kita ya terlihat akan menjadi pelajar yang bagus, baik, ya, pelajar yang bagus atau baik, ya. Innallaha sami'un basir. Kemudian apa lagi? Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha apa itu? Alimun hakim. Alimun hakim Maha berilmu, Maha mengetahui. Hakim bijaksana. Jadi kalau menginginkan menjadi seseorang yang bijaksana, maka harus memiliki ilmu yang banyak. Jadi bisa bijaksana, ya. Jadi seorang hakim misalnya kan, bisa bijaksana. Ya ketika misalnya siapa namanya? Bimo mempunyai pertanian, ya pertanian apa jagung misalnya, ya kalau seperti yang di sebelah itu jagung. Ya kemudian siapa namanya? Naufal punya kambing 100, ya. Tiba-tiba suatu hari kambingnya itu apa? Bermain ke pertaniannya si Bimo, minta dimakan. Ya pertaniannya dimakan semua sawahnya sama kambingnya. Kemudian apa? Datang ke hakim. Ya, datang ke hakim, gimana nih? Oh, kata hakimnya apa namanya? Oh ini harus apa namanya? Harus kambingnya itu harus
dikasihkan semua semua. Kemudian ada lagi, oh itu kurang adil, ya kan? Ini seperti kejadian Nabi zaman Nabi Daud ya. Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Sulaiman alaihissalam masih kecil. Kemudian apa yang dikasihkan oleh Nabi Sulaiman? Oh, ini apa namanya? Kambingnya boleh dipinjamkan sementara oleh yang punya pertanian, dan kemudian susunya boleh diambil, kemudian dagingnya boleh diambil, kalau beranak ya silakan. Nah, sampai kerugian pertanian itu sudah mencukupi, seperti itu ya. Jadi kita belajar tanggung jawab ya, akhlak kita ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada para nabi, akhlak kita kepada seluruh kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai orang yang muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-Musawwir, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggambar atau membentuk rupa ya, manusia rupanya seperti itu. Ada manusia ya, beda itu manusia Indonesia bentuknya seperti itu. Ya manusia atau wajahnya itu berubah, berbeda-beda, tetapi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian selanjutnya kita hafalan nama-nama Nabi ya. Nama-nama Nabi. Ada berapa? 25. Ayo. 25 Nabi yang 25. Nah. Ayo. Nah iya. Ayo. 1, 2, 3. Adam, Idris, bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika zaman itu zaman jahiliyah. Menyembahnya berhala, patung-patung. Tapi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah dari pintu ke pintu, ya, dari kampung ke kampung, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berat disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus ya menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita sampaikan lagi itu la ilaha illallah. Ojan misalnya nih, ya. Ojan menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke suatu pelosok kampung yang belum mengenal la ilaha illallah. Maka yang tadinya menyembah setan, menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah akhirnya karena tidak diwakkan ya kalimat la ilaha illallah itu, ya, yang tadinya menyembah pohon menjadi menyembah Allah Taala. Seperti para wali songo itu ya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ini para nabi ya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Siapa yang tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam?
Lebih tahu ya. Suatu hari ya mengajak umatnya ke kampungnya ini ya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam penghinaan, bahkan ada yang membuat kotoran di kapalnya ya. Kan diperintah oleh Allah ya, supaya membuat perahu tapi di atas gunung ya kan, pada mengejek tuh masyarakatnya, tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya tetap aja membuat perahu ya. Artinya di apa namanya di daerah pegunungan ini boleh membuat perahu ya, silakan. Nanti suatu saat terjadi banjir seperti di mana Aceh, Sumatera Utara ya, pada utara itu terjadi banjir walaupun di pegunungan ya. Karena perahu Nabi Nuh alaihissalam itu sangat besar ya, 8 pasang hewan ya. Seluruh pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam selamat, tapi anaknya lari ke gunung ya, lari ke gunung untuk menyelamatkan diri. Namanya siapa? Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak selamat ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam ya sini ya, hari ini tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ya menguatkan diri ya, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Akhlak kita, karakter kita, perbuatan kita menjadi baik ya. Nabi Zakaria sampaikan kalimat la ilaha illallah sampai apa? Sampai dikejar-kejar, akan dibunuh, digergaji. Tapi tetap ya yakin la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam ya dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Dikejar-kejar oleh Fir'aun ya. Fir'aun dengan bala tentaranya dikejar atau mengejar ya, mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sampailah di pinggir laut ya. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan tongkatmu hai Musa. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala beri jalan ke laut ya, 12 jalan ya. Sehingga apa? Nabi Musa alaihissalam, Nabi siapa artinya? Nabi Harun ya. Nabi Harun alaihissalam dan para pengikutnya itu apa? Melewati laut yang sudah menjadi jalan itu ya. Ya sampai seberang dengan selamat. Kemudian Fir'aun ya, akan tetapi Fir'aun dan para pengikutnya itu mengejar. Begitu sampai laut, pukulkan tongkatmu hai Musa, cepet ya. Langsung apa? Menjadi laut kembali tenggelam ya. Begitu tenggelam ya baru mau beriman, Fir'aun sudah terlambat ya. Amantu bi Musa wa Harun, sudah terlambat. Maka kita mumpung kita masih hidup di dunia ya, kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dilatih ya, begitu dengar Allahu Akbar, kita langsung ya sebelumnya sudah siap-siap dulu ya, siap-siap berwudu dengan sempurna ya, dan mendengar suara adzan dan menjawab suara adzan, mendengar iqamah ya, sawun sungguh-sungguh langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita imannya akan lemah. Nanti ketika di sakaratul maut ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ya sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di akhir hayatnya ucapannya itu kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, ya masuk surga ya. Ini saja dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan iman kita, perbaiki akhlak kita seperti akhlaknya para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam ya. Kemudian apa lagi? Ya, setelah iman kita seperti imannya para nabi ya, kemudian akhlak kita juga seperti akhlaknya para nabi ya. Kemudian kita juga menguatkan keimanan kita ya. Iman di antara iman kepada para malaikat. Masih apa ya malaikat ya? Ya, malaikat.
kata nakir. Di dalam surat Qaf itu ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Setiap ya kalimat-kalimat yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Bahkan malaikat itu dikatakan duduk di raqib atid itu di kanan dan sebelah kiri. Yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Itu ya. Jadi duduk malaikat itu di kanan dan di kiri. Mencatat apa? Raqibun atid. Mencatat dan mengawasi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan semua dicatat. Maka harus hati-hati ya. Untuk itu ya kita harus dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus dengan sungguh-sungguh belajar ya iman kita kepada Allah SWT tadi lewat belajar Asmaul Husna. Karena Allah SWT juga punya Asmaul Husna Al-Muntamin. Ya Muntamin itu artinya apa? Yang memberikan siksa. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita hadiah ya. Dia berupa surga. Nanti ketika kita masuk ke dalam surga, kita akan disambut oleh malaikat. Begitu masuk surga nih. Misalnya rombongan ya dari Fai, ada siapa? Aldi ya. Nah, semuanya ya. Amin. Nah, malaikatnya berkata begini. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu berkat kesabaran. Ya. Sabar apa? Sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtithalu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tirulah kehidupan para nabi ya, terutama Nabi Muhammad SAW yang setiap hari tidak lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sana itu Nabi Muhammad SAW dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, walaupun tidak pernah berbuat dosa, beliau istighfar berapa kali? Tidak kurang dari 70 ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Sebagai contoh supaya umatnya ini ya, yang ya setiap saat berbuat dosa yang kadang ya lagi dalam pikirannya yang kurang baik, pikirannya ke mana-mana. Kurang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW akhlaknya kepada Allah SWT luar biasa. Akhlaknya kepada manusia juga sangat luar biasa. Kenapa? Ya, wa ma yulaqaha illa alladziina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan akhlak-akhlak yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada manusia, pada orang-orang ya yang apa? Yang sabar di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar ya, harus fokus. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat. Jadi mendengar, melihat. Seperti kalian menonton televisi ya. Malaikat Jibril ya, malaikat Jibril sebagai apa? Menyampaikan wahyu. Nah, wahyu sudah disampaikan 30 juz. Nah, itu kita menyampaikan juga kepada keluarga kita supaya keluarga kita menjadi baik ya, supaya keluarga kita menjadi baik sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW ya, sebagai apa namanya? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ya bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW, berarti ia cinta padaku. Dan siapa yang cinta padaku, kata Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah. Ya, kana ma'i fil jannah. Maka orang tersebut bersamaku di dalam surga. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW
menjadi sempurna. Karena apa? Karena keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam. Juz berapa? Al-Qalam 29 100 ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad ya memiliki ya atas ya berbuat akhlak yang agung. Ya, kenapa? Baik dari ucapannya, tutur kata dan bahasanya sangat sopan, sangat santun. Bahkan kepada musuhnya sendiri tetap ya mendoakan agar dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Hadirin para santri ya, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar ya Asmaul Husna ya, malaikat-malaikat, para nabi, supaya apa? Supaya kita menyontohkan. Kalau belajar Asmaul Husna, supaya kita kuat di dalam diri kita. Itu amalan Asmaul Husna. Ya, ada orang yang kalau dulu ya di Darul Quran itu setiap pagi ya ada apel pagi, setiap pagi Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya sehingga apa? Sudah ya, bertahun-tahun sehingga melekat di dalam hati, di dalam diri, sehingga terlaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sabur yang maha sabar. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran. Disabar dalam belajar, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, kita harus beramal. Misalnya, ya, ketika kita, ya misalnya kita hidupnya di Aceh, ya, mungkin ada longsor atau ada banjir, ya, kita bersabar. Sabar atas musibah yang dialami oleh umat manusia pada saat sekarang ini, bahkan ya Indonesia kita ini, benar apa tujuannya? Ya bahkan di seluruh dunia, bahkan ya banyak ya yang di Jepang ada gempa bumi, di mana Rusia ada peperangan, di Timur Tengah ada peperangan, itu termasuk musibah juga. Ya supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami memberikan atau merasakan azab yang dekat, yaitu azab di dunia, supaya apa? Supaya agar mereka kembali, manusia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya kepada Allah baik, akhlaknya kepada seluruh umat manusia itu bukan memerangi, menghancurkan, ya, tapi harus apa? Mengayomi, fakir miskin diberi, ya, apalagi, ya, yang belum pintar, belum cerdas diberitahu supaya pintar, supaya cerdas, ya, supaya apa? Nanti pemimpin, lahirlah pemimpin yang cerdas, ya. Pemimpin yang cerdas, ya. Pemimpin yang cerdas, ya. Cerdas saya begini ya. Pemimpin yang cerdas, ya. Cerdas, ya. Cerdas. Pemimpin yang cerdas ini yang pintar, ya. Syaratnya apa? Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada masyarakat ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Ikut para Nabi Muhammad SAW bagaimana memimpin umat. Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana memimpin rakyatnya. Ya, Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah, ya, setelah meminta ampun kepada Allah Taala berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang belum pernah Engkau berikan kepada orang di dunia ini. Ya, maka luar biasa, ya, luar biasa diberikan kerajaan. Sehingga apa? Sehingga dengan kemewahan itu beliau tidak meninggalkan dakwah, beliau tidak melupakan Allah SWT. Justru bersyukur, ya Allah, nah, dengan karunia-Mu ini, agar aku ini menjadi orang yang bersyukur atau yang kufur, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan, hada min fadli rabbi, ya, ini adalah karunia dari Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan apa? Mengajak masuk Islam Ratu Bilqis, ya.
Tetap Balkis atau Bilqis. Sehingga apa? Sehingga tahu, sehingga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan ya kita semua dengan kita belajar Asmaul Husna, ya, para nabi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang seperti Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, ada akhlaknya sidik, ya, apalagi jujur, amanah, kemudian amanah, ya, amanah tidak menjadi koruptor. Ya, amanah itu apa? Dititipin 1 triliun untuk rakyatnya disampaikan, ya, nggak ambil sepeser pun. Ini adalah amanah, ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat, ya. Kita akhiri saja ya.